Assalamualaikum, Sampurasun, Tribuners, kembali kita hadir di acara Mata Lokal Memilih. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Sosok yang satu ini sudah lama malang melintang di dunia politik. Pernah di KPU Jabar 10 tahun, terus di KPU Pusat juga 5 tahun, dan yang istimewa kali ini beliau terjun langsung ke dunia politik yang sesungguhnya. Kita kedatangan tamu istimewa Kang Peri Rizky Kurniansah. Damang kan? Alhamdulillah Kang Ihsan. Atur nuhun sudah hadir di Sami-sami. studio Tribun Jabar. Kita akan berbincang informasi-informasi aktual terbaru tentang Kang Peri untuk Tribuners. Siap. Dimanapun kita berada. Kang, Akang kan sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Nah, ini kan orang masih kaget juga sebenarnya gitu. Kenapa Kang Peri yang dulunya KPU tiba-tiba masuk ke Perindo? Bisa dijelaskan itu gimana, Kang? Ya, atur nuhun Kang Ihsan dan rekan-rekan Tribuners yang berbahagia. Jadi memang perjalanannya lumayan agak panjang nih Kang. Yeah. Jadi 15 tahun saya di KPU, beres 2017 saya dengan teman-teman mengadakan satu agenda untuk membuat namanya perkumpulan, Network for Democracy and Electoral Integrity. Jadi kita para pensiunan KPU lah mendirikan sebuah perkumpulan. Tapi tetap passionnya itu di election dan demokrasi seperti itu. Nah setelah itu 2021 saya mengalami perjumpaan dengan Pak Haritanu Sudibyo. Di situ kita banyak diskusi dan lain sebagainya, dan kebetulan juga Pak Hari meminta semacam saran lah dan pendapat terkait dengan bagaimana soal kepartean, terutama memang Partai Perindo. Nah oleh karena itu ya saya memberikan saran-saran, ya sedikit saran-saran lah. Beliau juga kan punya kapasitas yang luar biasa dan beliau menawari saya untuk bergabung seperti itu. Pada waktu itu ya saya belum mengiyakan. Kalau bahasa pribadinya kan saya harus banyak bertanya. Jadi saya bertanya ke keluarga, tentunya ke istri, ke bapak dan sebagainya, terutama ke teman-teman NetGrid gitu kan, dan juga teman-teman NGO-NGO yang lain yang memang ini. Ya akhirnya ada sinyal positif, ditambah dengan urusan transendental Isohoro, ya akhirnya saya memilih untuk akhirnya terjun ke dunia politik. Maka di tahun 2022 itu saya bergabung dengan Partai Perindo, dan pada waktu itu memang saya sudah ditawari oleh Pak Hari untuk memegang urusan pemilu, demokrasi, politik dalam negeri, sehingga itu menjadi bagian dari hal yang saya lakukan di dalam Partai Perindo. Jadi itu mekanisme perjalanannya nih Kang yang saya lakukan. Memang saya rada mahiwa karena teman-teman saya belum ada yang di seangkatan saya ya, maksudnya di angkatan di KPU-nya belum ada yang masuk ke partai politik. Kalau yang angkatan lama sudah ada. Dulu ada Mas Anas, ada Andi Nurpati, ada Putu, ada Andi Mangarangeng, Saiful Bahri, banyak lah. Tapi kalau saya ya baru di ini. Kang ini kan dulu di KPU, sekarang terjun langsung ke politik praktis ya. Ibaratnya dulu jadi wasit, sekarang jadi pemain gitu. Gimana perasaannya Kang? Iya, perasaannya campur aduk ya. Jadi memang 15 tahun saya memahami bagaimana gelagat partai. 15 tahun saya memahami gelagat para calon anggota legislatif gitu kan. Saya tahu gimana mekanismenya. Dan ternyata memang ketika saya terjun ke dunia politik real, memang ternyata memang berbeda jauh gitu kan dengan apa yang ekspektasi saya lakukan. Tapi karena memang saya sudah punya basic di perpemiluan dan sudah paham karakteristik partai politik yang ada pada waktu itu, kan kita paham lah karakteristik partai yang mau mendaftarkan sebagai peserta pemilu, partai yang mau mendaftarkan caleg, partai yang ikut kontestasi dalam proses pemungutan suara, kita paham. Nah sekarang itu yang saya praktekkan di Partai Perindo, mulai dari proses verifikasi, proses pencalegan, dan sekarang proses pemenangan yang ada. Itu yang kita lakukan. Kang, ngomong-ngomong Perindo ya, sampai detik ini dari berbagai lembaga survei nih, Perindo itu belum nyampe 4%, padahal itu kan parliamen threshold-nya 4%. Dan
dan Kang Peri jadi caleg juga DPR RI. Meskipun suaranya besar nanti misalnya di pencalonan, tapi kan kalau partainya tidak 4% tetap tidak lolos. Betul. Kenapa nggak gabung sama partai besar yang potensi untuk duduk di Senayannya lebih besar gitu? Itu pertanyaannya banyak ke Ya, saya. Kang, akang teh KPW RI sudah kan. Nah, cenah ke partai yang ya belum inilah. Bagi saya itu challenge ya. ya, Bagi saya itu ya mungkin ini sudah menjadi bagian dari aktivitas hidup saya lah. Dan itu menjadi bagian dari tantangan yang saya lakukan. Kenapa misalnya pertama, kenapa saya tidak melakukan aktivitas kepartean setelah proses selesai di KPU. Ya. Saya ingin ada masa jedanya. Namun ini masa idahnya lah seperti itu. Nah, kenapa misalnya saya tidak masuk kepada partai yang memang tadi Akang sampaikan yang potensinya sudah besar. potensinya besar. Ya bagi ya punya naluri aktivis dan juga punya banyak tantangan, ya saya ingin membesarkan partai yang memang tentunya partai itu masih belum cukup untuk masuk nanti di parlemen pada waktu 2019. Nah, sekarang ya ini challenge saya, walaupun memang benar survei sekarang mungkin masih belum menggembirakan lah. Tapi kans untuk masuk parliamentary threshold itu ada, Kang. Jadi ya mudah-mudahan ya. Makanya ini pemenangan pemilu sekarang yang kita lakukan ini, bagaimana caleg-caleg partai ini saling membahu untuk tadi benar bukan saja caleg mendapatkan suara, tapi bagaimana partai itu mendapatkan suara signifikan sehingga masuk parliamentary threshold. Boleh tahu posisi sekarang Perindo dari orang Perindo sendiri, posisi di lapangan kayak gimana ya? Kalau posisi lapangan hasil survei terakhir dari Puspol misalnya, kita di 2,4. Jadi, tapi kalau dengan margin error 2,8 misalnya, kita masih insya Allah lah masuk dalam parliamentary threshold. Tapi kan ini menjadi bacaan dari hasil sebuah metodologi survei, sebuah kajian akademis yang ada. Mudah-mudahan dalam sebulan ini, 30 hari ke depan ini, optimalisasi aktivitas yang dilakukan oleh partai ataupun oleh para caleg ini bisa berbuah hasil dengan mengangkat. Masih optimis ya? Masih optimis, Kang. Harus optimis lah. Kang, ini kan meskipun sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman dari Perindo ya, ini kan sempat dekat sama Prabowo, tapi tiba-tiba di ujung mendukung Ganjar Mahfud. Boleh tahu itu apa ya? Ya, gini Kang Ihsan. Jadi memang pada waktu itu hasil rapat kita sepakat untuk melakukan silaturahmi politik lah bahasanya seperti itu dengan berbagai partai. Nah, kebetulan memang pada waktu itu hubungan pribadi Pak Hari dengan Pak Prabowo kan cukup dekat. Tapi juga hubungan Pak Hari dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain ataupun elit politik yang lain juga dekat juga seperti itu. Nah, secara kepartean kita silaturahmi pada waktu itu sebelum Lebaran ke Gerindra, terus silaturahmi ke Partai Golkar. Dan juga silaturahmi baik itu individu-individu ataupun melalui BIPON, kita juga ketemu dengan PKS, kan gitu. Jadi banyak kita silaturahmi politik. Nah, hasil dari silaturahmi politik itu tentunya kita rapatkan. Jadi ketum cukup demokratis dalam aktivitas proses penentuan siapa nanti akan kita usung seperti itu. Dirapatkan, bahkan beberapa kali rapat, bahkan secara internal kita juga mengadakan polling. Itu jadi ada satu platform untuk polling siapa kira-kira menurut masyarakat, bacaan masyarakat itu yang memang punya kapasitas yang baik untuk nanti ke depan menjadi presiden RI seperti itu. Pada waktu itu banyak, ada sekitar 15 nama yang kita endorse untuk aktivitas yang ada. Nah, hasil dari proses diskusi panjang dengan berbagai dialektika yang ada, ya akhirnya kita memutuskan ke Mas Ganjar seperti itu. Pertama, dari sisi ideologi sama. Jadi itu menjadi poin yang sangat penting sekali. Kita punya platform kerakyatan, kesejahteraan, mekanisme persatuan yang memang kita lakukan. Dari konteks elektabilitas atau justifikasi elektoral, itu juga menjadi catatan kita
yang memang punya hasil elektoral yang stabil atau yang itu bisa masuk gitu kan, itu ya cuma PDIP kayak gitu. Jadi dia pun tidak bekerja sama dengan siapapun kan, bisa mencalonkan sendiri seperti itu. Sedangkan ke calon yang lain itu masih berebut lah bahasanya seperti waktu itu, saat itu. Ya, pada saat itu. Nah, yang ketiganya tentunya sosok. Akhirnya sosok Mas Ganjar ini sosok yang sederhana, yang muda, yang energik seperti itu, yaitu menjadi bagian dari penilaian kita untuk memutuskan kenapa kita akhirnya ke Mas Ganjar. Hubungan pribadi dengan Pak Prabowo saya yakin masih dekat dengan ini, tapi ini pilihan politik yang sangat penting sekali sehingga kita menjadi bagian dari kerjasama dengan PDIP, dengan P3 dan Hanura seperti itu. Ini untuk konteks Jabar ya, sepertinya sampai sekarang pasangan Ganjar Mahfud hasilnya belum menggembirakan. Ada treatment khusus kan di Jawa Barat yang jumlah pemilih terbesar? Ya, ada. Memang kalau kita lihat bacaan 2019 itu sekitar 6 juta pemilih itu punya range yang cukup jauh antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo seperti itu. Nah, hasil survei pun di Jawa Barat dari beberapa lembaga survei itu antara Mas Anies, Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu juga masih relatif terpaut seperti yang memang digambarkan. Nomor pertama masih Pak Prabowo, yang kedua masih Mas Anies, dan ketiga masih Mas Ganjar kan seperti itu. Tapi saya yakin kita bisa rebound. Kita bisa rebound dengan berbagai aktivitas dan bacaan yang memang kita miliki. Makanya TPD, TPC memang ada di sini. Saya yakin partai-partai kerjasama politik ini akan terus melakukan upaya-upaya kerja-kerja politik, ditambah dengan relawan-relawan. Dan saya melihat bahwa ada relawan-relawan yang itu dengan semangat dan militansinya dia bergerak. Dan saya melihat sendiri, salah satu contoh misalnya ada Bargama. Itu tidak ada kaitannya dengan TKP-RPP di pusat, tapi dia buat sendiri. Bergerak sendiri. Bahkan ada sekitar 90-an relawan itu bergabung di Jawa Barat. Ya, itu. Dan itu akan menyentuh beberapa titik-titik sentral yang ada. Nah, itu yang kita upayakan. Jadi, saya sih meyakini mungkin setidaknya kita, kalau toh memang kita tidak menang, tapi kita dalam posisi yang bisa mengimbangi seperti itu untuk di Jawa Barat. Tapi saya meyakini kalau memang kita kerja keras, maka kita akan bisa rebound, bisa kita menang untuk aktivitas ini. Apalagi ini 3 pasangan calon kan. Kalau 3 pasangan calon kan suara ini kan akan ini. Dan sekarang masih banyak swing voters, masih banyak undecided voter yang memang saya pikir ini perlu kita raih gitu. Jadi dari suara teman-teman zilenial, milenial, terus dari kalangan pesantren, dari komunitas-komunitas kiai kampung dan lain sebagainya, itu saya pikir terus kita sentuh untuk meribon Mas Ganjar di sini. Jadi memang data sekarang memang kondisinya seperti itu. Tapi insya Allah 30 hari ini kita akan optimalkan lah. Makanya kenapa kemarin 45 hari menuju kemenangan kita akan ini. Walaupun mungkin nanti bisa jadi dari 3 pasangan calon ini tidak ada yang mencapai 50% plus gitu. Kita akan masuk pada putaran kedua. Putaran kedua nanti kita akan maksimalkan. Kang, soal pencalegan Kang. Ya. Tadi kan sudah ditanyakan sama saya soal Mas nyalonnya dari Perindo yang memang nanti harus lolos 4%. Selain itu kan Kang di Dapil Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Di situ banyak nama-nama tenar, petahana kuat, artis-artis segala macam. Gimana Anda melihat Jabar 1 ini? Ya, saya memilih Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi ya karena kota kelahiran saya, Kang. Jadi saya dibesarkan di sini dan orang tua juga dari sini seperti itu. Dan saya sampai kuliah ya saya di Bandung. Jadi saya relatif punya modal sosial yang memang cukup gitu kan. Walaupun mungkin tidak sebanding dengan yang lain. Tapi memang betul bahwa Dapil Jabar 1 ini adalah dapil neraka lah, bahasanya seperti itu. Bahkan ada yang bilang katanya, Kang ini neraka jahanam. Saya bilang nggak ada neraka jahanam, yang ada surga, saya bilang kayak gitu. Jadi ya walaupun
incumbent-nya luar biasa, terus di sini dapil-dapil artis semua. Saya yakin masyarakat Bandung ini masyarakat metropolitan, masyarakat yang saya pikir sudah sangat cerdas kan. Saya di beberapa titik saya jalan, nampaknya juga tidak terpancing dengan dengan keartisan atau dengan kepopuleran lah, bahasanya seperti itu. Walaupun mungkin dari sisi semacam engagement itu mungkin berbeda ya, tapi kita terus jalani saja. Jadi walaupun saya harus memahami bahwa kondisi ini relatif lebih berat misalnya seperti itu, tapi saya masih optimis karena dilihat dari pengalaman 2019, posisi Perindo itu ke-9, Kang. Iya. Jadi ke-7, 8-nya PSI, ke-9-nya kita. Dari sisi raihan suara ya. Nah, mudah-mudahan saja sekarang kan walaupun banyak artis, banyak orang-orang populer dan partai mulai bergeliat seperti itu dengan pondasi hitungan baseline yang ada di 2019, saya masih optimis untuk. Jadi terus optimis lah Kang terkait dengan soal itu. Ganjar optimis, Abdi optimis di Jabar Hiji. Kang tentu kan sudah belusukan ya lah ya di Kota Bandung, Kota Cimahi. Apa sih yang didapat? Ternyata memang selain masyarakat kita cukup cerdas dengan pilihan politik yang ada, tapi ternyata masyarakat Kota Bandung itu butuh perhatian lebih dari berbagai aspek. Walaupun saya selalu bilang bahwa yang namanya legislatif itu beda dengan eksekutif. Legislatif itu lebih ke regulasi, lebih ke budgeting dan controlling yang ada. Jadi kalau misalnya di situ masyarakat sudah mulai mengerti. Jadi beda dengan pilkada gitu kan. Kalau saya jadi wali kota Bandung atau jadi calon gubernur Jawa Barat mungkin lain treatmentnya seperti itu. Tapi ini kita sudah bedakan. Ini bagi saya ini menjadi bagian dari pendidikan politik. Tapi ternyata memang masih ekspektasi itu masih ada. Misalnya gini, ada beberapa tempat yang masih ada potensi-potensi stunting. Masih ada keluhan terkait dengan soal sampah, soal RUTR rencana tata ruang di Bandung yang masih kaditu-kadie gitu kan. Dan yang paling banyak saya dengar itu autopilot di Bandung. Nah, itu yang bagi saya itu bukan porsi saya, karena itu porsinya eksekutif seperti itu. Tapi kan itu menjadi bagian dari hal yang saya tangkap di masyarakat kayak gitu. Jadi dan ini saya pikir menjadi catatan penting, catatan serius yang harus kita lakukan. Makanya ketika saya nanti ditakdirkan untuk mewakili masyarakat Bandung Cimahi ini, ya saya harus berbuat sesuatu. Minimal di sini ada lokasi-lokasi yang ada. Jadi jangan sampai nanti saya 5 tahun lagi saya baru turun, saya baru pasang spanduk, pasang baligo. Kan sebenarnya itu bentuk ketidakpercayaan diri ketika 5 tahun saya jadi dewan kan kayak gitu. Kalau saya berarti tidak menyentuh masyarakat gitu. Kalau misalnya masih masang spanduk dan lain sebagainya, walaupun itu penting-penting juga buat branding kan kayak gitu. Tapi bagi saya itu yang jadi catatan. Yang paling urgen untuk Bandung dan Cimahi sekarang apa ya? Yang paling urgen untuk Bandung Cimahi ini soal tidak hanya soal tata kota, tapi yang paling penting adalah bagaimana sarana itu betul-betul diatur sedemikian rupa. Dan yang terpenting sekarang adalah bagaimana misalnya banjir, sampah, dan juga kemacetan itu harus segera ditangani. Jadi itu yang memang penting. Misalnya kenapa tidak misalnya soal sampah kerjasama dengan TNI misalnya kan, karena TNI kan banyak lokasi-lokasi ini. Kenapa tidak diinikan dengan teknologi? Banyumas itu sudah mempraktekkan dengan teknologi yang ada. Saya pikir itu sangat bisa, Bandung sangat bisa, dan Bandung harus jadi percontohan terkait dengan soal itu. Itu soal sampah. Soal kemacetan ya rekayasa lalu lintas, saya pikir kepolisian, Dishub juga punya peran yang cukup penting untuk hal lain. Atau misalnya soal yang terkait dengan soal regulasi. Ketika Bandung dicap sebagai pusatnya ekonomi kreatif misalnya seperti itu, kenapa enggak ini punya landasan pijak aturan regulasi terkait dengan soal ekonomi kreatif, sehingga berbagai kemudahan proteksi
dan lain sebagainya dalam usaha-usaha UMKM misalnya seperti itu bisa Ada payung dilakukan. hukumnya ya. Iya betul, sehingga mereka punya enak gitu kan, misalnya di Binong Jati, sentra rajutan misalnya, atau misalnya di Cijerah, atau misalnya di Ciamplas yang sekarang sudah berjalan, dan juga di pusat-pusat yang lainnya. Saya pikir perlu semacam dipayungi dengan upaya-upaya dari negara lah, atau dari pemerintah untuk aktivitas soal UMKM. Saya temui ibu-ibu. Iya. Ternyata sebagian besar ibu-ibu itu pelaku UMKM. Nu jual seblak, Iya. nu jual cilok, nu jual empe-empe, nu roda segala macam. Itu kan luar biasa. Ketika itu tidak difasilitasi, itu akan problem. Apalagi misalnya ketika dia butuh permodalan. Akhirnya terjerat dengan ada pinjol, ada Bank Emok dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya pikir penting untuk dijembatani lah setidaknya. Nah, itu yang juga saya agak sedikit jelaskan lah kepada masyarakat, dan saya jelaskan terkait dengan posisi saya. Posisi saya ini sebagai anggota dewan, calon anggota dewan seperti itu. Jadi berbeda dengan calon kepala daerah, calon wali kota. Tapi masyarakat menilai saya sebagai calon wali kota, saya siap aja. Tapi calon gubernur. Tapi ini kan sampai sekarang ya di masyarakat masih ada. Cenah naon datangnya 5 tahun sekali, yang dipilih hungkus, dipilih pohon, tak gimana? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, Kang. Banyak itu keluhan-keluhan seperti itu, dan mereka sudah cek bahasa orang mah sekarang kok tipayun gitu kan, dia udah langsung ngeper duluan. Jangan-jangan ini datang hanya buat kepentingan suara saja, kayak gitu. Kan gitu. Kemana? Selama 5 tahun itu kemana? Kalau memang dia sudah betul-betul mengayomi masyarakatnya, kan juga tidak perlu juga memasang sesuatu, walaupun itu menjadi bagian branding. Kan masyarakat tidak juga mempertanyakan kondisi seperti itu. Yang akhirnya saya dan teman-teman mungkin katembelahan gitu kan. Cenah datangnya 5 tahun, ibu eta saya abdi tuh kayak gitu. Eta mah sanes gitu. Saya pikir ini jadi catatan penting juga buat ya, maksudnya siapapun menjadi anggota dewan, kalaupun saya ditakdirkan ataupun tidak, ya saya titip juga kepada teman-teman supaya ketika menjabat sebagai anggota dewan ya rutin lah, sebulan sekali itu datang ke konstituen seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka merasa terayomi, sehingga pas nanti 5 tahun lagi mau pemilu, kan dia tidak butuh lagi yang namanya branding yang ada kan, kayak karena dia sudah terbranding sekali sama masyarakatnya. Kangge gitu lah ya. Terus kaanggo masyarakat. Bang, Anda kan lahir dan besar di Bandung. Apa yang paling berkesan tentang Bandung? Ngangenin. Apakah makanannya? Ya, kalau itu cinta pertama. Ya, setuju. Istri saya orang Bandung, Kang. 3 anak saya lahir di Bandung. Yang satu di Jakarta, produk KPU. Yang 3 ini produk KPU Jabar. Jadi istri saya orang Bandung, terus 3 anak saya di Bandung. Bandung ini tempat yang saya pikir ya pesona lah, saya pikir. Mudah-mudahan ini menjadi penting, selain makanannya enak, terus ruang-ruang public space-nya juga banyak gitu kan. Nah, saya berharap sih di tiap kelurahan, tidak kecamatan ya, di tiap kelurahan ada semacam youth space gitu kan. Jadi ada ruang buat para pemuda untuk dia menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Bila perlu tiap kelurahan tuh ada wifi kayak gitu, wifi yang dengan dengan kuat dan itu gratis kayak gitu. Itu akan menjadi bagian dari memori. Ternyata Bandung itu bukan soal parahyangan saja, soal yang diciptakan Tuhan karena soal keindahannya, tapi memang benar-benar akan berbekas kayak gitu. Apalagi sekarang ada kereta cepat, ada akses-akses yang luar biasa, semuanya bisa diakses dengan baik. Jadi ya, saya pernah mengalami kerinduan ketika saya di Jakarta. Saya kan dari tahun dari tahun 99 sampai 2003 saya di Jakarta, Kang. Saya betapa pada waktu itu pulang pergi, walaupun nggak punya uang. Saya karena kangen dengan Bandung, saya pulang pergi naik kereta. Ngangenin memang.
Kang Peri ini bisa disebut sebagai manusia politik lah ya. Aktivis mahasiswa dulu, terus di KPU 15 tahun, sekarang ke partai. Boleh tahu kesehariannya apa, aktivitas di luar itu, hobinya naon gitu. Hobi saya yang jarang saya lakukan sekarang itu olahraga, Kang, dan fotografer. Itu hobi Potret saya. ya. Jadi saya punya kamera dengan berbagai varian lensanya, tapi kadang-kadang sekarang saya nggak digunakan karena kesibukan ya. Itu hobi saya, kan. Dan ya kalau senggang-senggang ya membaca lah. Jadi ya itu aktivitas yang saya lakukan. Tapi kalau aktivitas dengan keluarga, traveling. Jadi sudut-sudut mana yang memang kita belum termasuk berburu kulineran. Termasuk berburu kuliner. Jadi ke mana misalnya aya bandros di mana, aya kupat tahu di mana, bubur di mana, eta Bandung mah, terus misalnya kopi di mana, pokoknya legend lah kita ini kan. Kang, itu perbincangan kita teh asik, tapi karena dibatasi oleh waktu, Siap, kan. punten pisannya. Saya atur nuhun pisan ya bisa. Terima kasih banyak sudah bareng hadir. sama Kang Isan dan Tribuners nih. Mungkin ada yang perlu disampaikan buat Tribuners, silahkan Kang. Ya, atur nuhun Kang Isan. Jadi saya Ferry Kurnia tentunya berharap bahwa proses politik yang kita jalankan di 30 hari ke depan ini menjadi bagian penting yang harus kita kawal secara serius. Dan ini bukan hanya kepentingan saya sebagai calon anggota legislatif di Jabar 1, Bandung Cimahi saja, tapi ini kepentingan semua agar proses pemilunya menjadi lebih baik. Dan ini menjadi bagian dari kita semua. Ya, sangat disayangkan saja kalau misalnya masyarakat Bandung khususnya dan Cimahi itu tidak ikut terlibat dalam aktivitas politik yang ada. Karena apa? Karena kita menjadi bagian dari penentu untuk proses-proses politik, demokrasi, pemerintahan ke depannya. Kita ayo sama-sama menjadi pelaku sejarah dan kita bukan menjadi bagian dari penonton sejarah. Itu aja mungkin, Kang, yang bisa saya. Sama-sama. Tribuners, demikian perbincangan saya dengan Kang Peri Rizky Kurniansah, Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang juga calon anggota DPR RI dari Perindo untuk Dapil Jabar 1 Kota Bandung, Kota Cimahi. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, sampurasun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.